Ya, 23 Juni 2023. Kisah Yekui berlanjut lagi di 1955 dan 1956. Kali ini berjudul Yekui bukan kakak seniormu. Selamat mendengarkan cerita ini. Shen Tianzeng tiba-tiba memuntahkan cairan merah dari mulutnya, sementara dia merasakan nafasnya terkuras dengan cepat. Hehe, Shen Tian nasib, saya bilang sombong, sekarang Anda tahu apa yang saya mampu. Senyum muram Qi Tian membawa sedikit kesombongan. Meskipun dia telah mengalami saat-saat penghinaan dengan mempelajari cara menggonggong seperti anjing sebelumnya, dia telah berhasil dalam penikamannya, dan itu semua sepadan baginya. Sejauh yang diketahui Qi Tian, Shen Tianming diserang oleh duri yin yang dan tidak mungkin hidup lagi. Qi Tian, kau kutu kupret yang berbahaya dan licik, aku akan menghabisimu. Shen Tianming meludahkan darah dari mulutnya sekali lagi sebelum dia menyelesaikan kalimatnya. Qi Tian tertawa dan berkata, Shen Tianming, lebih baik kamu menunggu kematianmu. Kamu telah terkena yin yang ton, kamu tidak akan memiliki kesempatan lagi untuk menghabisiku. Hari ini kamu pasti akan tamat. Warisan Kaisar Naga akan menjadi milikku. Hahaha. Swoosh. Pedang Qi yang agung tiba-tiba melonjak keluar dari tubuh Shen Tianming, dan seolah-olah seluruh tubuhnya telah berubah menjadi pedang dewa. Wajah Qi Tian berubah sedikit, merasa sedikit tidak percaya, bagaimana kamu masih bisa menggunakan jurus pedang Qi ketika kamu terkena yin yang ton. Tenteng. Sosok Shen Tianmeng seperti angin saat dia menebas Qi Tian dengan pedangnya. Tidak bagus. Qi Tian tidak punya waktu untuk menghindar sebelum bilah pedang mendarat di kepalanya. Kepala Qi Tian terbelah dua dari alisnya, menampakkan Yuan Shen. Hanya retakan besar yang muncul di atas Yuan Shen-nya, dan cairan mengalir keluar. Ah! Qi Tian berteriak dengan sedih saat Yuan Shen-nya mengalami pukulan berat. Plak! Setelah pukulan ini, Shen Tianzeng jatuh berlutut, dan dia merasakan bahwa tidak hanya nafas hidupnya yang terkuras dengan cepat, tetapi kultivasinya juga jatuh dengan cepat dari alamnya. Puncak Tongsen, ke Tongsen Tengah. Lalu ke tahap awal alam Tongsen. Shen Tianming, bahkan jika aku mati, kamu tidak akan selamat. Qi Tian Yuan Shen berkata dengan wajah garang, kamu akan mati tanpa tempat pemakaman, seperti Xiao Yishen. Sebuah duri yin yang belaka belum bisa menghabisiku. Shen Tianming dengan cepat mengambil pil roh merah terang. Begitu obat mujarab itu dikeluarkan, aroma obat dewa menyebar, menyegarkan hati, dan hanya dengan sekali hirupan membuat seseorang melayang ke keabadian. Qi Tian dapat melihat sekilas bahwa pil roh di tangan Shen Tianming memiliki 9 garis dan pil suci. Tidak, ini adalah pil suci berkualitas sangat tinggi yang dimurnikan dari pil dewa. Saat Qi Tian berseru kaget, Shen Tianming mengambil ramuan roh itu. Secepat kilat, kekuatan obat yang agung memasuki tubuhnya dan menyebar ke 8 meridian ganjil. Nafas kehidupan Shen Tianzeng yang mengalir dengan cepat ditangguhkan, dan tidak hanya itu, wilayahnya juga stabil. Tingkat kultivasinya telah jatuh oleh alam yang besar, dari puncak Tongsen ke puncak Yuan Ying. Shen Tianming berdiri dan mencabut duri yin yang tertancap di perutnya dengan aura pemusnah yang tak ada habisnya. Qi Tian, kamu tidak menyangka itu, kan? Aku masih bisa bertahan hidup setelah terkena duri yin yang. Sepasang mata Shen Tianming lebih tajam dari pedang saat dia mengutuk, meskipun nyawaku terselamatkan, tingkat kultivasiku jatuh. Tahukah kamu, Qi Tian, hanya duri yin yang membuatku jatuh ke alam yang lebih besar. Tapi tidak masalah, selama aku mendapatkan warisan Kaisar Naga, aku akan bisa memulihkan kultivasiku dan aku tidak akan memberimu kesempatan lagi. Shen Tianming sangat membenci Qi Tian. Jika Qi Tian tidak menikamnya, maka dia akan bisa menjadi orang suci segera setelah mendapatkan warisan Kaisar Naga. Tetapi sekarang, bahkan setelah mendapatkan warisan Kaisar Naga, dia hanya bisa pulih ke puncak Tongsen. Dapat dikatakan bahwa Qi Tian telah menghentikan kecepatannya untuk menjadi orang suci. Meskipun kultivasi Shen Tianming telah jatuh ke puncak Yuan Ying, bagaimanapun juga dia adalah seorang jenius, dan segumpal aura pembunuh keluar darinya, menyebabkan orang jatuh ke dalam gudang es. Dia mengambil langkah menuju Qi Tian dan berjalan ke arahnya.
Alih-alih pedang panjang, dia memegang tusukan Yin Yang. Qitian, pergilah ke neraka. Shen Tianming mengayunkan Yin Yang Ton dan menikam Yuan Shen yang patah ke arah Qitian. Hentikan, ada teriakan keras terdengar tiba-tiba. Tangan Shen Tianfei bergerak cepat dan mengangkat matanya untuk melihat. Ada dua sosok yang terlihat berjalan keluar dari dalam gua, tidak lain adalah Ye Kui dan alis panjang. Apa? Kalian tidak mati? Shen Tianming tertegun. Qitian juga melihat Ye Kui dan alis panjang, dan pertama-tama tertegun, lalu sangat gembira. Kakak senior, selamatkan aku. Qitian berteriak. Shen Tianzeng, tidak ada salahnya datang ke kakak senior saya. Saat Ye Kui berbicara, dia mengambil mutiara darah dari tanah. Shen Tianming mengangkat alisnya dan berteriak, Naga Bodhisattva, letakkan warisan Kaisar Naga. Ye Kui mengabaikan Shen Tianming dan melangkah maju, berkata sambil berjalan, Shen Tianming, letakkan duri Yin Yang. Aku menyuruhmu untuk meletakkan warisan Kaisar Naga, apakah kamu mendengarku? Shen Tianming berteriak, kalau tidak, hati-hati, aku akan memotongmu menjadi beberapa bagian. Meskipun tingkat kultivasi Shen Tianming telah jatuh, dia bisa mengetahui sekilas bahwa Bodhisattva Naga hanya berada di puncak gua surga. Ada perbedaan besar dalam tingkat kultivasi mereka, jadi Shen Tianming sama sekali tidak mempertimbangkan Naga Bodhisattva. Di dalam hatinya, dia telah mengucapkan hukuman mati untuk Bodhisattva Naga. Dia akan menghabisi Qitian, dan dia juga akan menghabisi Naga Bodhisattva, dan dia tidak akan pernah membiarkan klan Yin yang hidup. Ye Kui terus mendekat dan berteriak, Shen Tianming, apa kamu tuli? Saya sudah bilang untuk segera meletakkan duri Yin Yang. Shen Tianming mendesis dingin, siapa kamu sampai berteriak padaku? Aku akan menghabisi Qitian sekarang dan kemudian menghabisimu. Saat ucapan Shen Tianming keluar, dia sekali lagi melambaikan Yin Yang Ton dan menikam Yuan Shen milik Qitian. Jika tikaman ini mengenai, Qitian pasti akan mati. Saat dia menyaksikan, Yin Yang Ton semakin dekat dan semakin dekat dengan roh Qitian ketika tiba-tiba, Shen Tianming merasakan ada yang kabur di depan matanya dan kemudian tangannya kosong. Dia melihat Naga Bodhisattva berdiri di depan roh Qitian, memegang duri Yin Yang di tangannya. Kecepatan apa? Hati Shen Tianming tenggelam, sedikit terkejut dengan kecepatan Bodhisattva Naga, dia tidak menyangka bahwa Bodhisattva Naga telah merebut duri Yin Yang dari tangannya. Ketika Qitian melihat adegan ini, dia tertawa terbahak-bahak. Shen Tianming, kakak senior saya ada di sini, Anda tidak bisa menghabisi saya. Qitian berkata dengan penuh semangat, Shen Tianming, ketika saya kembali untuk pulih dari luka-luka saya pasti akan membunuhmu di lain hari. Kakak senior, ayo pergi. Qitian tidak berani tinggal di sini, Yuan Shen-nya terluka, dan menurutnya, tingkat kultivasi kakak laki-lakinya tidak sebagus Shen Tianming, jadi jika dia terjerat dengannya, mereka masih dalam bahaya. Seolah-olah Ye Kui tidak mendengar ucapannya, dia berdiri diam, matanya tertuju pada Shen Tianming. Shen Tianming, siapa kamu? Beraninya kamu ingin menghabisi Qitian, apakah kamu layak untuk itu? Ucapan Ye Kui berubah, aku ingin nyawa Qitian. Ye Kui dengan cepat berbalik dan mengayunkan Yin Yang Ton ke depan, menusuk ke Yuan Shen milik Qitian. Ah! Qitian menjerit sedih, matanya membelalak tak percaya saat dia menatap Ye Kui dan bertanya, kakak senior, mengapa? Mengapa kamu melakukan ini padaku? Ye Kui tersenyum dingin, aku bukan kakak seniormu. Kamu bukan kakak senior saya. Qitian bertanya dengan suara tegas, lalu siapa kamu sebenarnya? Ye Kui melepas penyamarannya dan memperlihatkan wajah aslinya, sambil tertawa, Qitian, buka matamu lebar-lebar. Ye Changsheng. Saat Qitian melihat wajah asli Ye Kui, dia segera mengenalinya dan pupil matanya menyusut, berteriak, Ye Changsheng, bagaimana mungkin itu kamu? Kenapa bukan aku? Ye Kui bertanya secara retoris. Qitian berkata, bukankah kamu dari suku iblis? Kapan kamu meninggalkan suku iblis? Mendengar ini, Shen Tianming mengutuk, bagus untukmu Qitian, kamu benar-benar berbohong padaku sebelumnya dan mengatakan bahwa Ye Changsheng telah bercampur dengan klan pedang King Yun, tidak ada satu kata pun kebenaran di mulutmu, kamu pantas berakhir dalam situasi ini sekarang.
Mata Shen Tianming tertuju pada Ye Kui, diam-diam mengukur. Dia Ye Changsheng, tidak ada yang aneh tentang itu, bukankah itu hanya dua mata dan mulut? Anak ini berkulit putih dan bersih, dan memiliki kulit yang bagus. Apakah karena kulitnya yang bau ini yang membuat Yunxi tertarik? Yunxi adalah orang yang kusukai, dia tidak akan sedangkal itu. Tiba-tiba, suara Qitian menyela pikiran Shen Tianming. Bagus untukmu Ye Changsheng, kamu tidak hanya beberapa kali menyebut gertakan klan Yin yang kami beberapa kali. Kali ini kamu bahkan menyamar sebagai naga bodhisattva untuk menghabisiku. Jika tuanku tahu, dia pasti tidak akan melepaskanmu. Qitian berkata dengan suara marah. Ye Kui tertawa dingin dan berkata, pada saat Bapak Surgawi Wuji mengetahuinya, kamu sudah tamat. Qitian, kamu apa yang kamu? Ye Kui berkata, aku tidak takut memberitahumu, aku tidak hanya ingin menghabisimu, cepat atau lambat, aku juga akan menghabisi klan penghuni langit tanpa batas. Bagus, Shen Tianming bertepuk tangan dan berkata, apa yang Anda pikirkan persis seperti yang saya impikan. Apa yang membuatmu bersemangat? Ye Kui mengabaikan Shen Tianming dan memerintahkan, alis panjang, lakukanlah. Ya, alis panjang juga menunjukkan wajah aslinya, lalu mengeluarkan batu tulis hitam dari lengan bajunya, memegangnya di tangannya dan menimbangnya beberapa kali, menatap Qitian dengan muram. Kutu kupret, kamu berani menaungi aku, pergilah ke neraka. Alis panjang telah menunggu momen ini untuk waktu yang lama, jadi dia tidak menunjukkan belas kasihan, langsung memukul roh Qitian dengan lempengan. Roh Qitian telah terluka oleh Shen Tianming, dan juga dipukul oleh Yin Yang Ton milik Ye Kui, sehingga berada di ambang kehancuran. Yuan Shen milik Qitian hancur. Putra dewa pertama dari klan Yin yang meninggal. Alis panjang dengan cepat merasakan di sekitar mayat Qitian dan akhirnya menemukan cincin spasial, yang dengan tergesa-gesa dia simpan, tersenyum cerah seperti bunga matahari yang sedang mekar. Alis panjang mengikuti dengan tendangan, meledakkan mayat Qitian, dan kemudian mengutuk, kutu kupret ini akhirnya mati. Bocah ingusan, mari kita pastikan berita kematian Qitian tersebar. Jika Bapak Surgawi Wuji mengetahui bahwa murid kesayangannya telah meninggal, dia pasti akan sangat marah sampai-sampai dia akan muntah darah. Meskipun kita tidak bisa mengalahkan Wudi yang malang itu sekarang, ada baiknya membuatnya muntah darah, bukan begitu? Sebelum Ye Kui bisa mengatakan apa-apa, Shen Tianming berkata, apa yang dikatakan Master Tao ini sangat benar. Bukan urusanmu. Alis panjang itu menatap Shen Tianming dengan mata tidak baik dan mengumpat, aku sedang berbicara dengan anak nakal, apa yang kamu gonggong? Shen Tianming tercengang dan kemudian bereaksi, menunjuk ke arah alis panjang dan berkata dengan marah, kamu memanggilku gonggong. Bukankah kamu? Alis panjang berkata, Immortal Yunxi tidak tertarik padamu, namun kamu ingin menikahinya, bagaimana jika kamu bukan anjing pesek? Maaf oh maaf, pendeta Tao yang malang itu salah bicara, kamu bukan gonggong. Kamu adalah seekor katak. Katak mencoba makan daging angsa, tidak tahu malu. Ketika Ye Kui mendengar ini, dia tidak bisa menahan tawa. Adapun Shen Tianming, dia sangat marah sehingga wajahnya membiru dan menunjuk ke arah alis panjang dan berkata dengan marah, jika Anda berani mengutuk saya lagi, apakah Anda percaya saya akan menghabisi Anda? Kamu pikir aku takut padamu? Alis panjang berkata, kamu hanya berada di puncak Yuanying, jadi aku akan menghabisimu seperti gonggong. Meskipun dia berada di tahap tengah bayi pertama, kekuatannya telah mencapai puncak bayi pertama, dan dia hanya perlu melewati kesengsaraan untuk menjadi seorang pembudidaya sejati di puncak bayi pertama. Jelas saja, alis panjang tidak memiliki rasa takut. Mulut besar, karena itu masalahnya, maka aku akan membuatmu terbunuh lebih dulu. Shen Tianming mengangkat pedang panjang di tangannya. Ye Kui memegangi tangannya, siap untuk menonton pertunjukan, tetapi tanpa diduga, alis panjang tiba-tiba bersembunyi di belakangnya dan berkata, bocah ingusan, habisi dia. Alis panjang menunjuk ke arah Shen Tianming dan berteriak, kamu kutu kupret, jangan kencing dan lihat dirimu sendiri, dengan penampilanmu, apakah kamu layak untuk Peri Yunxi? Peri Yunxi telah lama bertunangan dengan bocah ingusan ini, dan dia telah menghancurkan darah dan daging anak nakal itu. Kamu ingin menikahi Peri Yunxi? Bermimpilah.
Gelombang kebencian ini ditarik dengan keras. Mata Shen Tianming mengeluarkan darah dan tubuhnya bergetar karena marah. Yunxi memiliki darah dan daging Ye Changsheng. Aku. Ye Changsheng, aku akan memotongmu. Shen Tianming sangat marah, namun, dia tidak kehilangan kebijaksanaan spiritualnya dan menunjuk ke arah Ye Kui dan berkata, Ye Changsheng, berikan aku warisan Kaisar Naga dan aku akan meninggalkan seluruh tubuhmu. Ye Kui tidak berniat meninggalkan Shen Tianming. Sekarang ketika dia mendengar ucapan ini, matanya menunjukkan tatapan menghabisi saat dia menunjuk ke arah Shen Tianming dan mengaitkan jarinya, berkata dengan suara dingin, kemarilah, aku akan kirimkan kamu ke sana. Ye Changsheng yang baik, kamu benar-benar cukup sombong. Shen Tianming tertawa dalam kemarahan, energi darahnya melonjak, permukaan tubuhnya seperti api yang berkobar, aura yang menakutkan menyapu darinya. Ye Changsheng, karena kamu tidak tahu cara mengangkat kepalamu, maka jangan salahkan aku. Shen Tianming berucap, menyimpan pedang panjangnya dan berkata dengan muram, jika aku memenggal kepalamu dengan satu pedang, itu akan terlalu murah. Aku telah memutuskan, aku akan mengalahkanmu sampai tidak ada mayat yang selamat. Shen Tianming membawa aura mengerikan dan meledakkan tinjunya ke arah Ye Kui. Kekuatan yang menakutkan meletus dari tinjunya, seperti gunung yang turun dari langit, menghancurkan kehampaan. Saya ingin melihat apa yang bisa dilakukan oleh pria yang disukai Yunxi. Shen Tianming sebenarnya ingin mengatakan, poin mana yang membuat Yunxi menyukai pria itu, poin mana yang membuatnya lebih baik dariku. Hanya saja, jika dia mengatakan itu pasti akan meningkatkan amarah Ye Kui. Melihat ledakan tinju Shen Tianming, kekuatan tempur Ye Kui bangkit, lapisan cahaya keemasan muncul di permukaan tubuhnya, seolah-olah dia mengenakan baju besi pertempuran Dewa Emas dan bela diri. Lihat tinjunya, Ye Kui meledak dengan tinjunya. Cahaya keemasan meletus dari tinjunya, berkobar begitu terang sehingga menyengat mata Shen Tianming. Dalam sekejap kilat, kedua tinju itu bertabrakan di udara. Wajah Shen Tianzeng berubah dengan keras. Dia hanya bisa merasakan gelombang kekuatan, seperti gelombang yang mengejutkan, meledak di tinjunya, diikuti oleh tinjunya yang hancur. Tidak hanya itu, kekuatan yang kuat mengguncang Shen Tianjian sehingga dia terbang mundur dan jatuh dengan kejam sejauh 101 meter. Shen Tianming meludahkan darah dan menatap Ye Kui dengan ekspresi terkejut, bagaimana ini bisa terjadi? Bersambung.